Mungkin saya persilahkan, saya undang untuk kepada yang hadir secara offline atau langsung untuk mengajukan pertanyaan dari panitia. Bisa dibantu Pak dari ujung sana terlebih dahulu, dikasih mikrofonnya. Tolong sebutkan nama, asal kantor, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Kayaknya mic-nya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya Nathaniel Mangunsong dari Adrem Law Firm. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya melihat fenomena tadi dipaparkan Pak Adrian mengenai perusahaan P2P yang juga mempunyai bank atau BPR. Nah, kemudian Pak Adrian ini udah nggak ada, tapi nggak tahu kalau Pak Kus bisa menjawab sebenarnya apa sih, kenapa terjadi, apa keterbatasan model bisnis P2P, dan apakah memang perlu pemikiran untuk daripada multi licensing modelnya kayak PJP, penyedia jasa pembayaran, jadi staggered licensing, bisa upgrade kategori 3, 2, 1, karena multi licensing ini kan juga punya keterbatasan. Nah itu juga untuk Pak Tommy OJK, kira-kira apakah dari OJK melihat model pengawasannya seperti apa kalau seperti itu, karena seringkali jadinya sudah tidak, kalau saya perhatikan paling tidak sudah agak grey batasannya P2P sama BPR, bahkan yang punya BPR gitu ya, ini produknya siapa gitu, jadi menimbulkan apa efeknya juga dari pengawasan. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan fundraising, nah ini juga ke Pak Tommy tadi mungkin kesempatan untuk menanggapi, sangat restriktif juga sih, lihat apalagi bisa sampai level kedua, bagaimana strateginya apalagi dengan tuntutan P2P ini bisa meningkatkan modal. Menurut saya agak sulit sekali, apalagi kan tidak sebesar itu, artinya untuk fee yang bisa didapatkan kan di pass through juga kepala lender. Nah itu juga bagaimana dari OJK melihatnya. Terakhir mungkin sebenarnya buat Pak Adrian, Pak Kus boleh jawab boleh enggak, cuman saya penasaran dengan hubungan antara AFPI dan AFTEK. Seperti apa hubungannya dan sehari-harinya seperti apa, dan kadang-kadang sebagai orang yang melihat di luar, ini yang mana dan mengurus apa gitu, suka kebingungan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kita akan tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu dari 3 peserta. Pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya Auri dari kantor OSS Partnership. Saya ingin menanyakan terkait dengan data protection. Tadi sudah disinggung oleh pembicara di depan, baik dari OJK maupun Mas Abi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan fintech ini, apakah diperlukan adanya data protection officer, kemudian persyaratannya, serta idealnya dia itu strukturnya di mana, apakah di bawah direksi atau komisaris, atau apakah ada tim pendukung di bawah DPO tersebut. Terima kasih. Ya. Oh, boleh. Ya, satu lagi, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Andi Gunawan. Ada 2 pertanyaan dari saya. Pertama adalah tadi menyambung pertanyaan dari Pak Natele di belakang. Sebenarnya saya agak penasaran juga, sebenarnya ada beberapa asosiasi fintech yang memang dimandatkan oleh OJK untuk melakukan pengawasan secara kolaboratif. Tadi sudah disebutkan AFI dan AFTEK gitu ya. Apakah ada lagi? Dan kedepannya apakah itu kemungkinan untuk ditambah atau mau dijadikan satu, itu bagaimana? Ini mungkin pertanyaannya ditujukan ke Pak Tommy ya, sebagai dari OJK. Yang kedua adalah klarifikasi soal persyaratan permodalan untuk perusahaan P2P. Tadi disebutkan kan 25 miliar itu untuk perusahaan yang didirikan dengan rejim PJK 10.
Cuma sedangkan untuk yang lama itu kan katanya hanya disyaratkan 12,5 miliar gitu untuk apa? Secara bertahap. Apakah benar pemahamannya bahwa jadi untuk persyaratan 25 miliar itu jadi tidak berlaku untuk yang sudah existing, udah P2P yang sudah existing. Dan yang disyaratkan itu adalah benar ekuitas gitu, bukan modal di store gitu. Jadi karena berarti modal di store-nya bisa lebih kecil daripada ekuitas. Itu mungkin klarifikasi yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan mencoba menjawab dulu 3 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Pertama dari Pak Nathaniel, mungkin dari Pak Kus bisa langsung menjawab, Pak Kus. Terima kasih Pak Nathaniel Simangunsong. Pertanyaannya kenapa sih fintech peer-to-peer lending ada yang masuk ke digital banking, ada yang ke multi finance gitu ya. Pertama tentu ada kaitannya dengan licensing, bahwa peer-to-peer lending itu sampai hari ini tuh single licensing, tidak boleh melakukan bisnis yang lain. Jadi di tengah jalan peer-to-peer lending ini tentu saja juga banyak bertemu dengan berbagai segmen, ya, bertemu dengan berbagai segmen yang potensial. Namun segmen yang potensial itu ternyata kalau di approach lewat platform peer-to-peer lending nggak bisa, karena terkait dengan aturan, misalnya aturan tentang ticket size, ya. Kemudian juga masalah ketentuan tentang masalah pricing. Peer-to-peer lending masuk di pasar, itu ketemu siapa sih itunya, kompetitornya, ada bank, multi finance. Ya. Pada satu sisi, kliennya happy. Peer-to-peer lending ini prosesnya cepat, prosesnya simple gitu ya. Pada sisi lain ada keterbatasan, misalnya interest rate-nya tinggi. Nah, kemudian tentu ada ekspektasi, ya kan, kalau lu bisa ini, kalau P2P ini bisa provide yang lebih kompetitif dengan proses seperti itulah kurang lebih gitu ya. Maka mungkin ketika ada support dari peer-to-peer lending itu untuk katakanlah acquire atau masuk ke bank, mungkin mereka lakukan itu. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua tentu saja masuk, ini sering ditanyakan juga Bapak Ibu, kenapa, apa bedanya multi finance, bank, kemudian peer-to-peer lending terkait dengan produk dari loan ya, pinjaman. Nah tentu itu juga ada bedanya. Jadi peer-to-peer lending ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, salah satu kelebihannya peer-to-peer lending adalah kita bisa menerima, memfasilitasi individual lender. Individual lender itu yang mau masuk 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, 100 juta, 2 miliar, 5 miliar, semua bisa. Dalam konteks dia sebagai individual lender. Which is itu, kalau di multi finance nggak bisa. Ya, di multi finance itu syarat minimumnya 2,5, tapi dengan 2,5 miliar, dan itu juga ada syarat dan ketentuannya yang cukup rigid. Sehingga jalur individual lender itu terbuka di peer-to-peer lending. Lalu dari sisi keterbatasannya peer-to-peer lending ada juga, kita maksimum tiket size-nya 2 miliar. Ya. Jadi kalau ada productive loan, keperluan 2,5 miliar, peer-to-peer lending nggak bisa penuhi melalui platform peer-to-peer lending. Makanya seperti platform Investri itu masuk sekarang di Amar Bank gitu ya. Amar Bank salah satunya begitu juga. Ketika ada yang perlu 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar yang lalu nggak bisa dilayani, sekarang tinggal dimasukkan saja ke Amar Bank. Dan begitu juga yang sebaliknya, ya, customernya Amar Bank ya, itu yang retail yang kecil-kecil, yang ada keterbatasan regulasi di perbankan bisa dimasukin di peer-to-peer lending atau di Investri. Modelnya seperti itu ya Pak. Saya kira itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu lagi Pak, di multi finance ada peer-to-peer lending, acquire multi finance. Ditanya kenapa? Ya salah satunya di multi finance itu ada flexibility dari sisi source of fund-nya. Dia bisa obligasi, terbitkan obligasi, bisa MTN, which is itu di peer-to-peer lending nggak bisa. Kita sumbernya hanya dari individual lender, super lender, ataupun institutional lender. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kus. Mungkin pertanyaan kedua dari Pak Nathaniel terkait
fundraising, Pak Tommy, fundraisingnya, ketentuan mengenai fundraising sangat restriktif sekarang, dianggap sangat restriktif Pak. Bagaimana strateginya untuk peningkatan modal bagi P2P lending ini? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan terkait fundraising, saya menambahin. Ini udah tahu aja jam istirahat ya, Bapak. Oke. Pak, silakan Pak, pakai saya Pak. Oke, cek, udah bisa Pak. Cek. Oke, saya menambahkan sedikit. Wah, benar. Coba Pak. Oke, saya menambahkan sedikit terkait tadi multi licensing ya. Betul Bapak Ibu, memang sekarang itu batasan produk jasa keuangan itu makin tipis gitu. Sekarang saya tanya deh, kalau di BCA ada BCA Finance, ya kan? Di Bank BCA ada BCA KKB BCA, sama-sama itu kan. Artinya memang kalau dari sisi batasan produk itu memang memang agak tipis gitu batasannya. Jujur aja saya juga kadang-kadang bingung apa bedanya ngambil mobil di bank BCA langsung sama mau kredit mobil di multifinance BCA. Yang saya tahu bunganya lebih rendah yang KKB BCA. Nah, itu terkait dengan terkait dengan batasan produk ya Bapak Ibu. Nah, ini pun ada kaitannya juga tadi dengan kolaborasi tadi seperti disampaikan Pak Kus juga bahwa multifinance tadi kan saya sampaikan di awal bahwa tujuannya itu untuk yang unbankable. Kenapa cuma 2 miliar? Makanya dibatasi 2 miliar. Jangan sampai gini Bapak Ibu, hadirnya satu industri ini mematikan industri yang lain. Itu semangatnya. Artinya sehingga didukung perlu dilakukan kolaborasi. Sebagai contoh di peer-to-peer lending ini kan batasan maksimum per borrower. Artinya satu peminjam itu hanya boleh minjem maksimum 2 miliar. Bagaimana kalau perlu lebih dari 2 miliar? Ya kalau orang sudah bisa minjem lebih dari 2 miliar ya udah bukan unbankable lagi gitu. Ya udah minjem di multifinance atau minjem di bank lah kira-kira gitu. Nah itu. Nah, konsep multi licensing di Indonesia saat ini khususnya jasa keuangan ini memang betul sampaikan Pak Tes tadi belum ada. Jadi harus fokus di salah satu industri. Artinya kalau peer-to-peer lending ya nggak boleh nyambi jadi pabrik tempe atau pabrik tahu. Artinya fokus hanya untuk perusahaan peer-to-peer lending. Nah, menjawab pertanyaan terkait fundraising level 2 tadi, ya ini juga menjadi concern OJK ya Bapak Ibu. Meskipun di peraturan masih bunyinya seperti itu, kalau level kedua harus izin OJK gitu ya. Nah ini juga menjadi concern. Termasuk juga lock up period. Lock up period ini nggak boleh merubah kepemilikan paling lambat 3 tahun sejak memperoleh izin. Lah kalau perusahaan udah mau mati, perlu duit gitu, kira-kira gitu ya bahasa terangnya gitu Bapak. Nah terus mau ngapain ini, maksud biarin mati. Nah ini juga menjadi concern OJK. Rasa-rasanya ini menjadi perhatian khusus OJK terkait masa lock up period, terkait perubahan kepemilikan level kedua. Nah ini jawaban diplomatis saya seperti itu ya Bapak Ibu, artinya ini ya kami menyadari bahwa ini banyak tuntutan supaya dibukalah misalnya gitu kan, kita perlu tambahan modal untuk pengembangan usaha, kita perlu suntikan dana untuk untuk ekspansi bisnis dan lain-lain. Mungkin itu Pak Ferry terkait dengan fundraising. Pertanyaan ketiga langsung saya jawab terkait hubungan AFTI dan AFTEK ini. Boleh langsung jawab. Kalau jawaban singkatnya hubungannya baik-baik saja Bapak Ibu, hubungan AFTI dan AFTEK ini. Jadi gini Bapak Ibu, memang setiap industri itu pasti ada asosiasinya. Dan untuk AFPI ini menaungi khusus untuk peer-to-peer lending. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, di OJK ini selain peer-to-peer lending, ada namanya lembaga yang sebenarnya secara ketentuan belum ketahuan bentuk usahanya. Nah, ini masuk dalam kategori inovasi keuangan digital.
Nah, sebagai contoh agregator-agregator seperti itu ya, itu tidak masuk peer-to-peer lending, tidak masuk perbankan. Nah, ini masuk klaster tersendiri namanya agregator. Ada namanya insurance hub gitu ya. Itu bukan masuk kategori perusahaan asuransi dan dia bukan masuk di asosiasinya asuransi juga. Dia industri tersendiri. Ada namanya financial planner, ada juga gitu kan. Artinya industri-industri yang secara ketentuan belum secara peraturan belum ada peraturan khusus yang mengatur itu masuk dalam kategori inovasi keuangan digital. Nah, Avtech ini yang membawai agregator, yang membawai financial planner, membawai insurance hub. Kalau nggak salah sekarang itu ada 15 klaster Bapak Ibu yang masuk kategori inovasi keuangan digital. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau asosiasinya ya banyak sebenarnya untuk selain Avtech itu asuransi pialang asuransi ada, asuransi juga ada, modal ventura juga ada dan banyak sekali. Dan ini masing-masing membawai industri yang dibawainya. Demikian Pak Fer. Kalau yang terkait fintech sendiri Pak, asosiasinya apakah? Oh ya, silakan Pak Kus. Baik, kalau yang terkait dengan asosiasi yang terkait kalau Avtech ini karakteristik member di sana itu satu yang existing ya, yang current condition ya. Itu satu di situ payment, digital payment itu banyak menjadi anggota Avtech. Tapi dia bukan mandatory, bukan wajib menjadi anggota Avtech karena payment, digital payment provider itu wajib menjadi anggota asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Itu ininya. Tapi kalau kemudian kedua di situ juga ada digital signature, EKYC, kemudian ada agregator, dan ada tadi yang disampaikan Pak Tommy, kurang lebih 15 klaster tadi. Itu di Avtech. Avtech itu mempersonifikasikan ya, mencitrakan dirinya itu sebagai umbrella, jadi asosiasi payung dari berbagai stream itu bisa masuk menjadi anggota Avtech. Tapi kalau P2P itu berdasarkan surat OJK wajib menjadi anggota AFPI gitu ya, wajib menjadi anggota AFPI, tapi voluntarily mau menjadi anggota Avtech itu juga bisa. Nah, saat ini memang antara AFPI dan Avtech sedang ada track untuk integrasi atau kolaborasi ya. Integrasi atau kolaborasi. Kita belum tahu ujungnya nanti apakah hanya akan menjadi satu asosiasi fintech di Indonesia atau akan ada dewan asuransi. Jadi seperti di asuransi, dewan fintech nasional seperti di asuransi. Tapi ada Avtech, kemudian ada API, peer-to-peer lending, ada Aludi namanya, Asosiasi Layanan Urun Dana yang mewadahi security crowdfunding. Lalu ada satu lagi, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Jadi kurang lebih sekarang kalau asosiasi yang terkait fintech, ya itu ada 4. Ya. Dan kita belum menambahkan memang asosiasi blockchain, di situ juga ada beberapa stream. Ada beberapa stream. Nah, kalau di Undang-Undang P2SK sekarang itu akan ada proses di OJK itu yang kami dengar dengan yang namanya ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, ada di undang-undang dan itu rencananya sedang prosesnya kami dengar ada KE-nya sendiri. Ya. Di situ nanti blockchain dan aset digital akan diwadahi di sini yang sekarang ada di Bapepti. Demikian Bu infonya. Ya, terima kasih Pak Kus. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Auri terkait data protection, mungkin Pak Tommy ya Pak. Silakan. Terkait data protection, apakah diperlukan adanya data protection officer? Mungkin Mas Abi bisa bantu menjawab. Izin menjawab. Pertanyaan Pak Auri tadi ya. Jadi tadi juga mungkin sempat saya singgung sedikit bahwa di dalam POJK 10 ya dan juga di POJK 6 itu sudah mengatur ya bahwa perusahaan peer-to-peer lending sebagai perusahaan termasuk dalam kategori jasa keuangan itu wajib untuk
comply dengan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur secara spesifik. Ya. Tapi at the same time juga peraturan tersebut menyebutkan bahwa terdapat peraturan-peraturan lain yang dimana perusahaan peer-to-peer lending itu harus juga mengikuti. Ya, contohnya sekarang dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi, ya otomatis selama itu tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam POJK, itu juga harus dipenuhi oleh perusahaan peer-to-peer lending. Nah, salah satunya di Undang-Undang PDP itu juga mengatur di pasal 53 mengenai DPO ya, Data Protection Officer. Nah, di pasal 53 itu sebenarnya menyebutkan kriteria-kriteria perusahaan apa aja sih yang perlu untuk memiliki Data Protection Officer. Contohnya antara lain perusahaan yang melakukan pemrosesan data secara masif ya. Tergantung lagi karena saat ini belum ada implementing regulationsnya, belum jelas itu apakah ada threshold tertentu nanti yang akan diterapkan pada waktu kita berbicara mengenai volume dari data yang diproses ya, atau melakukan layanan publik dan lain-lain. Nah, jadi ini juga sebenarnya masih subject to perusahaan mana aja yang kira-kira diperlukan, tapi most likely karena perusahaan peer-to-peer itu juga melakukan banyak pemrosesan data, sepertinya akan perlu untuk memiliki DPO. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai bertanggung jawab ke siapa, sekali lagi di Undang-Undang PDP saat ini masih silent. Ya. Tapi kalau kita lihat dari jurisdiksi lain, kayak seperti ketentuan di GDPR, requirements-nya adalah untuk DPO itu bertanggung jawab kepada highest level officer. Ya, jadi mungkin CEO level ya. Jadi mungkin nanti di Indonesia kurang lebih akan sama, bertanggung jawab kepada board members atau kepada direksi. Terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan tersisa dari yang round pertama ini. Mungkin ini untuk Pak Tommy ya Pak ya. Klarifikasi terkait persyaratan modal 25M itu apakah tidak dipersyaratkan untuk yang sudah berdiri sebelum POJK 10 ini? Ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi saya cerita sedikit asbabul nuzulnya kenapa sekarang modal setor itu 25 miliar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pertama dibedakan modal store dan ekuitas atau modal itu sendiri. Ini barang yang berbeda. Jadi kenapa persyaratan sekarang 25 miliar, kalau dulu 2,5 miliar, 10 kali lipat gitu. Nah ini tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya hasil kajian kami Bapak Ibu, hasil pengawasan kami juga 2,5 miliar yang modal store yang dulu itu banyak nggak cukup gitu. Tadi 2-3 bulan berikutnya itu sudah banyak yang rugi sehingga banyak pemegang saham itu pada melakukan pinjaman modal tadi itu. Nah, ketentuan drop modal disetor 20 miliar ini berlaku bagi penyelenggara peer-to-peer lending yang baru yang akan mengajukan izin. Jadi kalau sekarang nih tiba-tiba ada platform A ingin mengajukan izin sebagai peer-to-peer lending, ya dia harus punya modal store 20 miliar. 25 miliar. Nah, terkait dengan ketentuan ekuitas, ini bagaimana dengan perusahaan yang existing gitu ya Pak ya? Perusahaan existing tidak kena ketentuan modal store. Artinya kalau sekarang modal store-nya 2,5 miliar, tapi ekuitasnya sudah lebih dari 2,5 miliar gitu ya, nggak kena gitu kan. Nah, karena kan ada komponen lain ya Pak terkait hitung ekuitas itu kan, selain modal store ada komponen laba. Artinya kalau modal disetor dia 2,5 miliar, terus tahun ini dia untung 2,5 miliar, berarti ekuitas dia 5 miliar. Nah ini dia tidak kena ketentuan itu. Nah pemenuhannya itu pun juga dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak terkait dengan penjelasan modal store dan ekuitas ini. Demikian Pak Ferry. Ya. Terima kasih Pak Tommy. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan di online. Mungkin dari pihak operator ada bisa bantu untuk menampilkan pertanyaannya di sini.
Oke, pertama dari Pak Ruru, berapa rata-rata angka NPL dari para borrower secara keseluruhan, misalnya tahun 2022? Mungkin Pak Kus, apakah ada datanya Pak? Kalau di P2P ini apakah dikenal NPL atau TKB tadi Pak? Di kita dikenal dengan TKB. Jadi TKB itu adalah tingkat kesuksesan bayar dengan pembayarannya tidak melebihi 90 hari. Jadi TKB 90 namanya. Nah TKB 90 itu kondisi terakhir itu berdasarkan data OJK dan juga data kami di FDC kurang lebih sekitar 97,2%. Jadi borrower membayar hutangnya tidak melebihi dari 90 hari. Itu 97,2% kurang lebih. Lawannya tentu saja bisa dipersepsi ini sebagai NPL kalau bahasa di perbankan gitu ya. Namun dalam penanganan dari NPL ini tingkat one prestasi kalau di kita. TKB itu lawannya TWP, tingkat one prestasi. Nah itu dari sisi lender atau platform itu bisa menutupnya itu dengan cara macam-macam, di cover dengan asuransi biasalah ya. Ada juga dengan resikonya over 90 diabsorb oleh lender, ada juga. Kemudian ada juga tentu saja tetap dilakukan upaya penagihan atau upaya hukum oleh oleh platform dan oleh lender. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Oh, silakan Pak. Saya menambahkan sedikit Pak Ferry. Tingkat TKB untuk posisi Desember 2022 itu 97,22% dan ini lebih baik ketimbang tahun sebelumnya 97,7, artinya ada perbaikan 0,49% dari tahun lalu. Nah, gimana sorry? Ya, terima kasih Pak Tommy. Semoga menjawab Pak Ruru. Pertanyaan kedua dari Pak Gamal Resmanto. Selamat siang, saya Gamal ingin bertanya sejauh mana perusahaan P2P diperkenankan untuk melakukan penagihan terhadap debitur atau penerima dana yang macet. Apakah perusahaan P2P dapat melakukan misalnya restrukturisasi dengan pengalihan piutang atau tindakan lain, serta melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata ataupun penyelesaian melalui arbitrase di Labs SJK? Terima kasih. Mungkin Pak Tommy atau Pak Kus bisa bantu menjawab. Ya, terkait penagihan ini sebenarnya secara detail itu ada diatur oleh AFPI. Namun di dalam POJK kita, POJK 10 2022 ini diatur ketentuan, ada norma bahwa penagihan yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar peraturan ketentuan yang berlaku maupun norma. Artinya ya silakan saja melakukan penagihan sesuai dengan silakan melakukan penagihan asal tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku maupun norma. Ini pun caranya gimana? Caranya pun juga bisa dilakukan baik oleh platform itu sendiri maupun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga jasa penagihan. Nah, bagaimana dengan penagihan macet gitu ya? Penagihan macet apakah boleh restrukturisasi? Boleh saja. Tapi harus persetujuan dengan oleh lender, karena itu kan duitnya lender ya. Beda halnya dengan kalau kita di bank pinjaman saya macet, saya ngajukan ke bank yang memberikan persetujuan boleh di-restruct, diperpanjang tenornya atau di apapun caranya itu dengan persetujuan bank. Nah, restrukturisasi di peer-to-peer lending ini syaratnya hanya satu, hanya boleh dilakukan atas persetujuan lender. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Ya, dari sisi asosiasi Pak, untuk menjadi penagihan itu bisa dilakukan oleh platform, artinya in-house ya. Jadi dari platform peer-to-peer bentuk atau rekrut yang namanya desk collection agent dan mereka melakukan menagih, dan sekarang tidak ada batasan di bawah 90 hari ataupun di atas 90 hari itu platform tetap bisa melakukan penagihan. Kemudian kedua, platform bisa bekerja sama dengan
pihak ketiga, collection agency. Collection agency ini ada persyaratannya harus terdaftar dan bersertifikasi dari API. Kemudian syarat yang ketiga, saat ini semua agen yang melakukan penagihan itu harus tersertifikasi. Ini dalam rangka kami menekan komplain terkait dengan penagihan yang tidak beretika yang dilakukan oleh fintech peer-to-peer lending gitu ya. Walaupun faktanya kami melihat bahwa ini memang penagihan yang ya barbar, tidak beretika itu banyak dilakukan oleh pinjol ilegal ya. Nah, untuk mencegah terjadinya penagihan yang tidak beretika ini kami wajibkan tersertifikasi. Jika platform fintech itu mempekerjakan agen yang tidak bersertifikasi, maka itu ada denda yang cukup berat. Jadi kalau dia mempekerjakan satu agen yang tidak bersertifikasi, itu dendanya 100 juta. Jadi cukup material untuk di kategori penagihan ini. Impact-nya memang ada, impact-nya terjadi penurunan yang sangat signifikan pengaduan penagihan yang tidak beretika dari platform fintech yang berizin OJK. Itu salah satunya. Kemudian kedua, di kami sendiri ada yang namanya SOP penagihan, itu yang mengatur secara detail do and done terkait dengan penagihan ini. Ada yang general, nggak boleh menagih misalnya di atas jam 8 malam, di hari libur besar keagamaan, itu yang general di semua industri keuangan itu ada. Ada juga di yang cukup spesifik, bahkan di kami itu diatur tentang nggak boleh nagih itu pakai caps lock gitu ya, itu nggak boleh. Kemudian karena caps lock itu kan ada penekanannya gitu ya, itu juga kita hindari. Nah basically memang pada prinsipnya seperti yang disampaikan Pak Tommy bahwa tidak ada larangan buat peer-to-peer lending ini untuk melakukan penagihan dengan cara apapun secara legal gitu ya, asal legal, asal sesuai aturan hukum ataupun aturan etik di asosiasi. Kalau platform melanggar etika, kami juga punya itu komite etika yang akan memeriksa dan memberi sanksi, dan sudah ada yang diberi sanksi oleh komite etika karena melanggar komite etika, karena melanggar dari pedoman perilaku tadi. Saya kira itu mungkin. Jadi di industri ini kita sangat sensitif ya terkait penagihan, sehingga all out kita upayakan dari kiri hulu hilirnya itu kita atur supaya penagihan ini kita mendapatkan kondisi yang semakin baik, semakin hari semakin baik, dan membuat nyaman dari pengguna untuk menggunakan peer-to-peer lending ini. Terima kasih. Mungkin dari Mas Abi ada tambahan? Sedikit aja mungkin tadi sudah dijelaskan cukup detail oleh Pak Kus dan Pak Tommy, tapi intinya platform itu memiliki pilihan untuk melakukan penagihan baik secara in-house ataupun menggunakan pihak ketiga yang tersertifikasi. Cuman apabila platform memilih untuk menggunakan penagihan melalui pihak ketiga, tetap at the end of the day tanggung jawab itu ada di pihak platform. Ya, jadi regardless kalau misalnya ternyata pihak ketiga yang mereka engage itu melakukan penagihan tidak sesuai dengan etika atau ketentuan yang berlaku, platform yang tetap akan mendapatkan sanksi dan tanggung jawab. Ya, ini tentunya perlu diperhatikan oleh platform untuk bisa memastikan bahwa proses penagihannya itu apa dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya itu adalah harus collection agent yang memang telah tersertifikasi. Walaupun dalam prakteknya juga kita melihat ada collection agent yang sudah tersertifikasi masih melakukan penagihan yang bertentangan dengan apa yang telah diatur, dan itu sebagai collection agent, sebagai penunjang kegiatan peer-to-peer lending sesuai dengan ketentuan asosiasi juga bisa dapat dikenakan sanksi. Ya, ini langsung juga satu lagi yang dari online kepada Mas Abi nih, dari Santo dari EYP. Untuk penempatan modal minimum yang wajib dalam bentuk deposito, untuk penempatan modal minimum yang wajib dalam bentuk deposito berjangka, apakah artinya dana tersebut menjadi idle untuk jangka waktu tertentu? Apakah diatur berapa lama? Setelahnya bisa dipakai untuk capex atau opex, dan apakah bisa dijadikan jaminan jika penyelenggara akan melakukan financing? Oke,
mungkin ini juga nanti jawaban perlu dikonfirmasi oleh Pak Tommy ya, tapi karena ini memang peraturannya masih relatif baru dan tadi seperti saya sebutkan pada saat ini belum ada izin baru yang dikeluarkan berdasarkan rezim POJK 10, jadi mungkin belum ada presidennya, tapi learning from other financial institutions regulations itu memang deposito berjangkanya itu harus stay. Ya, jadi memang tidak untuk digunakan. Artinya apa? Artinya untuk capex maupun opex itu si perusahaan calon penyelenggara ini juga harus memikirkan bahwa mereka tetap memerlukan additional fund untuk bisa melakukan kegiatan bisnisnya. Tapi untuk menjawab tadi pertanyaan terakhir, apakah bisa untuk di kemudian hari dijadikan sebagai jaminan untuk financing? Sepertinya jawabannya tidak bisa karena secara ketentuan perusahaan peer-to-peer lender memang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pinjaman. Baik. Ya, terima kasih Pak Tommy. Apakah ada tambahan? Atau? Ya, menambahkan sedikit. Jadi memang ketentuan ini pada saat perizinan dalam rangka perizinan ya Bapak Ibu, artinya ya dana itu harus idle sampai dengan mereka memperoleh izin gitu. Artinya sampai dalam periode tertentu dana ini harus tetap idle di situ. Nah, setelahnya ya monggo aja kalau misalnya mau dipakai. Artinya kan ini kan untuk misalnya nih 25 miliar. Masa didiemin aja gitu ya Bapak ya, ditaruh di deposito nggak dipakai-pakai ya gitu. Ini memang secara ketentuan secara POJK memang belum ada. Namun ya kalau misal baru disetor terus langsung dipakai ya nggak mungkin juga gitu ya Bapak ya. Artinya untuk harus nanti ada ketentuan atau pemberitahuan lebih lanjut terkait masalah penggunaan dana itu. Nah, terkait masalah jaminan tadi juga betul disampaikan oleh Pak Abi bahwa ada ketentuan platform nggak boleh minjem duit kira-kira gitu. Demikian Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Tommy. Saya akan beralih ke yang offline lagi. Tadi saya lihat ada yang belum kebagian urutan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Saya Ahmad Hidayat dari HWMA Law Firm. Saya ada beberapa pertanyaan. Saya usahakan singkat. Ini mengenai usaha peer-to-peer ini kan secara hakikatnya itu kan risikonya sebenarnya bukan di konsumen. Artinya sebagai lender itu risikonya besar karena dia dalam arti untuk uang yang harus dikembalikan itu kemungkinan tidak terjadi karena tidak ada jaminan. Nah, mengenai di sini penekanannya tadi dari Pak Tommy, ini mengenai perlindungan konsumen. Sebenarnya kan poinnya itu yang terbesar itu perlindungan data dan proses penagihan. Tapi mengenai perlindungan sebagai lender itu pernah dipertimbangkan karena gini, terutama terhadap investornya, karena ketika risiko itu besar, mereka yang berinvest di P2P itu kemungkinan mengalami gagal pengembalian investasinya, terutama apabila uang itu berasal dari dana nasabah yang secara tidak langsung ya masuk ke P2P, misalnya perbankan yang menyalurkan kreditnya melewat P2P, yang mana dana itu adalah mungkin dana dari nasabah. Nah, itu satu. Kedua, mengenai hakikat bisnisnya itu juga, itu kan sebenarnya beririsan dengan microfinance. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 2013 itu sebenarnya untuk dana asing itu dilarang. Nah, dengan adanya P2P ini, apakah kekhawatiran itu bisa mereka yang sebenarnya dilarang masuk microfinance itu beralih ke P2P, terutama untuk dana-dana asing yang masuk ke Indonesia, karena mereka pasti melihat pasar di Indonesia itu besar sekali untuk mendapatkan
nasabah-nasabah yang sebenarnya akses ke perbankan itu terbatas. Nah, selanjutnya tadi Pak Adrian juga sempat mengatakan adanya fintech data center dan juga menjelaskan bahwa antara perbankan dan fintech itu ada kerjasama, terutama dalam analisa kredit nasabah-nasabah atau calon nasabah mereka. Nah, data-data ini kan sebenarnya data pribadi, yang mana kalau misalnya perbankan untuk memberikan KTA atau KPR, dia menanyakan apakah kinerja nasabah ini di pinjaman seperti fintech itu lancar atau tidak. Nah, apakah praktek-praktek seperti ini sebenarnya dibenarkan atau enggak? Karena antara bank dengan fintech itu kan sebenarnya bisa saja terpisah, tidak terafiliasi. Nah, apakah penyebaran data-data ini ke perbankan itu dibenarkan atau tidak? Karena tadi Pak Adrian lewat penjelasannya menjelaskan bahwa asosiasi itu punya data center. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya berikan kesempatan lagi untuk yang hadir offline. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa jawab dulu pertanyaan dari rekan Ahmad Hidayat. Pertama terkait perlindungan sebagai lender. Mungkin Pak Tommy atau Pak Kus bisa. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Hidayat. Memang penyaluran pinjaman di fintech peer-to-peer lending ini memang disadari resikonya tinggi. Tadi ada saya jelaskan beberapa karakter, ya salah satunya adalah ngasih pinjaman sama orangnya aja nggak pernah ketemu, yaitu salah satu menjadi risiko. Tentu bagaimana bentuk perlindungan terhadap lender gitu kan, dia kan sudah naruh duitnya, kira-kira bentuk perlindungannya seperti apa? Pertama, terkait masalah VA atau virtual account, bahwa transaksi yang dilakukan melalui fintech peer-to-peer lending ini nggak boleh langsung ya Bapak Ibu, nggak boleh langsung ke rekeningnya dari lender ke borrower, harus melalui VA. Nah, ini juga mengantisipasi uang yang Bapak Ibu salurkan tadi itu tidak digunakan oleh platform gitu kan, meskipun itu rekeningnya perusahaan, tapi itu kan duitnya lender. Artinya uang yang Bapak Ibu store itu diperuntukkan hanya untuk lender, tidak disalahgunakan oleh platform untuk kepentingan lain. Nah, yang kedua, ada namanya mekanisme asuransi. Nah, ini meskipun ini sifatnya nggak wajib ya Bapak Ibu. Artinya kalau misalnya saya sebagai lender, saya menyadari bahwa resiko saya ini tinggi, resiko gagal bayar untuk di fintech peer-to-peer lending ini sangat tinggi, sehingga saya bisa minta kepada platform saya mau dong pinjaman saya yang 1 miliar ini di cover asuransi, sehingga jika terjadi gagal bayar uang saya tetap aman. Yang ketiga, ada kewajiban bagi platform untuk mempublikasikan audit report maupun TKB, tingkat keberhasilan bayar. Artinya apa? Ini sebagai bentuk antisipasi bagi lender. Kalau saya sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui fintech peer-to-peer lending, saya pasti akan cek dulu platformnya. Platformnya ini TKB-nya bagus enggak sih? Gitu kan. Nah, kalau TKB-nya bagus sebagai salah satu indikator ya, ini kredit scoringnya bagus, sehingga risiko gagal bayarnya itu rendah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya dana asing tadi ya, dana asing. Betul Pak, bahwa sebagai lender bisa dari mana saja. WNA pun juga WNA boleh ya Mas Farhan? Boleh ya, WNA boleh, betul. Jadi artinya orang asing boleh sebagai
lender. Artinya kan ini jangan-jangan uang hasil illegal logging atau human trafficking atau hasil perjudian di sana dicuci ini di sini. Nah, fintech peer-to-peer lending, Pak, ini sekarang sudah tunduk pada POJK terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme. Artinya mekanisme customer due diligence, untuk melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan itu menjadi berlaku juga bagi fintech peer-to-peer lending. Artinya kalaupun misalnya ada tiba-tiba ada WNA masuk gitu ya, WNA masuk, ini ada kewajiban bagi platform untuk memastikan bahwa orang ini profilnya cocok, punya duit. Sebagai contoh gini lah, ada transaksi keuangan mencurigakan. Misalnya saya sebagai seorang PNS gitu Pak ya, sebagai seorang PNS, tiba-tiba saya jadi lender di platform dengan menyalurkan pendanaan 5 miliar, 2 miliar lah maksimal gitu, 5 miliar. Kalau saya sebagai PIC di platform tadi, saya sudah bisa mengidentifikasi ini masuk transaksi keuangan mencurigakan. Kenapa? Sebagai pejabat negara gitu kan, penyelenggara negara. Karena kalau penyelenggara negara ya mencurigakan itu bukan berarti ini ya langsung bukan berarti langsung negatif gitu ya Bapak Ibu. Artinya berdasarkan indikator-indikator yang bersangkutan ini masuk sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Nah, ini pun juga berlaku bagi yang asing. Artinya kewajiban untuk memastikan bahwa sumber dananya berasal dari yang sah gitu, itu menjadi kewajiban bagi platform. Kewajiban untuk memiliki fungsi terkait yang melaksanakan fungsi APU PPT atau pencucian uang, ini juga menjadi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara fintech peer-to-peer lending. Nah, terkait dengan FDC nanti mungkin bisa Pak Agus ya Pak yang menambahkan. Mungkin itu Pak Ahmad Dayat yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi perlindungan dana lender maupun dengan potensi penyalahgunaan uang dari sumber asing gitu. Demikian Pak. Saya menambahkan tadi sudah lengkap dari Pak Tommy, menambahkan terkait dengan lender itu resikonya tinggi. Kurang lebih seperti ini Pak. Ada teman saya itu dia masukin katakanlah di satu platform yang cukup besar 10 juta uangnya. Ya. Itu hari ini 10 juta, mungkin minggu depan atau bulan depannya 10 juta lah bahasanya begitu. Kemudian dia happy itu Pak. 2 tahun, 3 tahun ini kalau ketemu ya happy. Dapat return dari platform yang jauh di atas kalau dia tabung atau dia deposito gitu ya, jauh dia happy itu. Tiba-tiba terakhir ketemu dia ngeluh, dia bilang bro, ini gua di sini udah 3 bulan nih nggak dibayar gitu katanya. Nah kemudian saya tanya masuknya di mana? Oh di platform A, platform yang terkenal. Terus dana lu itu cara lu masukinnya gimana caranya? Ya udah katanya 10 juta itu gua masukin aja di satu ini. Misalnya kan ada diperlukan 2 miliar misalnya. Saya punya uang 10 juta, ya saya masukin aja 10 juta di case itu. Ya. Nah, ya advice saya adalah itu mungkin salah satunya yang harus di-manage. Karena apa? Menjadi lender di peer-to-peer lending itu harus tahu produk, tahu bisnis, dan tahu resikonya. Jadi nggak bisa beda dengan di bank. Punya uang 100 juta, store saja, terserah bank lah mau diapain, pokoknya setiap akhir bulan saya dapat 3%, 4% atau 6% gitu ya. Kalau di peer-to-peer enggak, dijanjikan sampai 20%. Sampai 20%. Return buat lender, dijanjikannya segitu. Tapi kita harus lihat TKB-nya berapa, NPL-nya berapa, berarti kan yang akan masuk di kita kan di net dengan dikurangi dengan yang tidak terbayar kan. Yang terlambat bayar gitu ya, itu kan berkurang, mengurangi plan dari pendapatan bunga dari lendernya. Nah jadi sebenarnya kalau dimitigasi dengan lebih teliti, jadi kalau mau masuk di peer-to-peer lending harus sedikit lebih capek juga karena ya bunganya juga tinggi juga. Jadi harus ada lebih capeknya.
Kalau saja teman itu 10 juta itu dia tempatkan di 10 case, ya kalau misalnya kayak di platformnya Pak Modalku, misalnya Pak Adrian, itu kan selalu aja ada 10 case dibuka cari untuk funding gitu ya, untuk salah satu case borrower. Kalau saja dia masukin 10 juta itu satu di A, satu di B, satu di C, satunya nggak masuk, satunya terlambat bayar dia masih punya 9. Jadi resikonya dia sebar kan, itu kan prinsip dasar investasi kan disebar. Di peer-to-peer lending kita punya kesempatan untuk itu tapi jarang dipakai. Bahkan beberapa yang sudah lebih profesional menjadi lender di peer-to-peer lending, dia tidak hanya di satu peer-to-peer lending. Dia cari 1, 2, 3. Cari yang testimoninya paling bagus, 1, 2, 3 masuk di 1, 2 ini, di 2 ini juga dia sebar lagi. Kalau dananya misalnya 1 miliar, paling gampang kan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Paling gampang. Atau langsung aja 1 miliar, satu akun. Tapi ketika ada masalah gagal bayar, dia langsung kena berat. Tapi ada juga pilihan, dari 1 miliar itu dia masukkan katakanlah 1 juta, 1 juta. Jadi masuk di 1000 akun atau 100 juta di 10 akun gitu ya. Toh kita hanya memutuskan kita mau masuknya 100. Hitung-hitungannya, laporan segala macam, dashboardnya udah disediakan oleh peer-to-peer lendingnya. Dari dana yang kita salurkan, berapa yang sudah ada repayment, berapa yang terlambat, kita udah dapat. Jadi itu mungkin salah satu memang pemahaman bagaimana memahami menjadi lender di peer-to-peer lending ini dengan menjadi lender di bank itu beda jauh, dan kita harus tahu gunakan keistimewaan yang ada di peer-to-peer lending itu digunakan untuk memitigasi, manage kita punya resiko, kurang lebih begitu. Terima kasih. Yang FDC Pak? Nah kalau FDC Pak, satu FDC ini sebelum datanya itu dikirim, itu kami meminta kepada seluruh platform untuk meminta konsen dari borrowernya bahwa datanya itu di-share, ya salah satunya di FDC. Untuk kepentingan apa? Kepentingan 1, 2, 3 salah satunya ya. Jadi FDC itu kepentingannya 3 hal saja tadi. 1 untuk ngecek ini fraud apa enggak. Ada NIK masuk namanya Kus Eriansa. NIK-nya saya cek. Loh, kalau NIK ini bukan nama Kus Eriansa. NIK ini misalnya namanya Pak Parhan gitu ya. Beda gitu ya. Jadi itu ngecek fraud. Kemudian kedua ngecek ada berapa pinjaman. NIK-nya si A itu punya berapa pinjaman di seluruh industri kelihatan. Ketiga, NIK itu untuk ngecek berapa maksimum overdue yang pernah terjadi, keterlambatan bayar dari NIK ini. Dan current, saat ini dia punya keterlambatan berapa hari, atau dia lancar. Jadi itu, tapi datanya hanya bisa digunakan internal industri. Jadi yang share itu boleh cek datanya di FDC. Kalau dia nggak share, dia nggak bisa ikut di FDC. Dan hanya untuk keperluan yang tadi, 3 tadi. Begitu ininya. Kemudian kalau kita FDC belum bekerja sama dengan bank, ya nggak ada kerjasama dengan siapapun, hanya digunakan internal untuk industri dengan 102 anggota. Tadi disampaikan Pak Tommy, ketika data bukan FDC ya, Pusdapil gitu ya, nanti mungkin ada wacana diintegrasi dengan Slick. Nah tentu itu sudah POJK sendiri, aturannya dari OJK ya, bahwa datanya data fintech lending ini bisa diakses oleh jasa keuangan lainnya yang non peer-to-peer lending. Apakah itu perbankan, multi-finance, dan lain-lain. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kus. Kita akan beralih lagi ke pertanyaan di online dari rekan Hendrik Silalahi. Mungkin ini untuk Pak Tommy, Pak. Apakah PSP atau pemegang saham pengendali dari penyelenggara yang didirikan kurang dari 3 tahun sejak izin dikeluarkan dimungkinkan untuk IPO? Ya, ketentuan terkait IPO ini tidak diatur di POJK 10 ya Bapak Ibu, bahwa terkait dengan IPO ini mengikuti mekanisme yang berlaku di ketentuan bursa atau pasar modal. Jadi berapa lama usianya, terus setahu saya ada beberapa persyaratan, diantaranya dalam berapa tahun terakhir pendapat auditornya harus
WTP atau apa saya kurang paham. Yang jelas kalau mau IPO mengacu ke ketentuan yang ada di pasar modal. Demikian Pak. Ya, Abi mau menambahkan? Mungkin sedikit menambahkan ini juga mungkin konfirmasi cara membaca yang benar, tapi seingat saya di pasal 68 POJK 10 itu pada waktu berbicara mengenai perubahan pemegang saham itu juga termasuk konteksnya penawaran umum, Pak. Jadi di 3 tahun itu kalau kita membaca di penjelasannya penawaran umum juga mungkin termasuk dalam konteks perubahan gitu. Ya, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin karena keterbatasan waktu, fitur chat akan kita tutup. Jadi saya hanya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk saja. Pertanyaan selanjutnya dari rekan Antoni Hutapea dari kantor hukum Alfa, ini untuk Pak Tommy juga. Supir saya pernah membeli handphone melalui fintech P2P lending. Setelah membayar lunas, pihak perusahaan terus membujuk secara halus dan sampai meneror agar mengajukan pinjaman lagi untuk keperluan lain. Akibat teror tersebut, supir harus ganti nomor handphone. Bagaimana pengawasan OJK terhadap perilaku perusahaan atau pemberi pinjaman? Silakan Pak Tommy. Nah ini harus dicek dulu ya Bapak Ibu, kalau misalnya praktek-praktek seperti ini harus kita cek dulu apakah ini dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang terdaftar atau berizin OJK atau tidak. Karena pertama kalau terkait dengan, sekarang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sekarang itu multifinance juga bisa mengajukan pinjaman. Peer-to-peer lending juga bisa memfasilitasi penyaluran pinjaman. Ini juga perlu dicek. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan main terkait penagihan juga sudah jelas. Artinya kalau itu pertama tadi, kalau itu dilakukan oleh lembaga jasa keuangan legal yang terdaftar dan diawasi oleh OJK melakukan tindakan penagihan-penagihan yang meneror gitu ya. Kalau melihat pertanyaan ini sampai ganti handphone berarti ini ada upaya melakukan penagihan secara intimidatif gitu ya. Nah ini bisa kita kenakan sanksi baik itu oleh OJK maupun oleh AFPI. Mungkin itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari rekan Sugi dari Ginting and Rexodi Putro, ini juga untuk Pak Tommy dan mungkin bisa ditambahkan Pak Kus juga. Apakah ada audit oleh OJK atau AFPI terhadap TKB 90 yang dilaporkan oleh masing-masing platform? Pada prinsipnya OJK itu mengawasi semua aktivitas kegiatan lembaga jasa keuangan, tak terkecuali terkait masalah TKB. TKB ini kan bagian kecil dari laporan yang harus disampaikan oleh platform. Artinya kalau ada informasi yang disampaikan oleh platform atau penyelenggara peer-to-peer lending ini tidak benar, tentu OJK bisa memberikan sanksi. Termasuk dalam hal misal TKB ternyata yang dipampang di platformnya itu 100% gitu kan. Ternyata setelah kami cek ternyata 70%. Artinya ada pemberian informasi yang tidak benar, ini juga bisa kita kenakan sanksi. Demikian kalau dari AFPI mungkin cek TKB Pak Kalau TKB itu ini ya, itu OJK lah pengawasannya, masalah kualitas data yang dikirimkan ya, itu dari OJK, bukan di AFPI. Tapi kalau AFPI, kami lebih melihat data yang dipublikasi. Jadi setiap platform itu wajib mempublikasikan kondisi TKB-nya, terupdate ya. Nah itu kami monitor. Kami monitor TKB-nya, tentu saja dari monitor TKB itu ketika ada TKB-nya turun, ya, ketika TKB-nya turun, biasanya sudah sehati itu dengan OJK. OJK-nya juga pasti sudah concern. Kami juga terkadang kalau sudah ada katakanlah isu atau katakanlah ada berita-berita di publik, kami akan mengundang itu rekan-rekan dari yang TKB-nya tinggi dan sudah ada isu di publik itu untuk diundang, untuk diminta penjelasan dan rencana juga apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya. Karena apa? Karena platform digital ini sangat sensitif dengan berita-berita yang ada di sosial media atau di media online. Jadi
Jadi tidak bisa berita negatif dibiarkan begitu saja, ya, dibiarkan begitu saja tanpa di-counter atau tanpa di-close gitu ya. Itulah salah satu fungsi asosiasi, jangan sampai ada case TKB tinggi atau gagal bayar tinggi di satu platform, itu menjadi berita yang tidak terkendali gitu ya, tidak terkendali sehingga berdampak secara keseluruhan terhadap industri. Nah itu dalam konteks itu juga kami membantu OJK tentu saja. Thank you. Ya, Saya nambahin sedikit ya, ini saya kasih tahu bocorannya nih ya Bapak Ibu ya. Cara ngecek TKB. Enggak, jadi gini Bapak Ibu. Rahasia OJK tuh gini, OJK tuh kan setiap laporan itu kan harian ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya melihat salah satu platform yang apa ya TKB-nya turun drastis atau jauh gitu, tentu akan kami minta klarifikasi. Bahkan kami sudah punya angka hasil kajian internal kami. Di angka-angka tertentu itu apabila platform itu TKB-nya sudah menyentuh angka yang di kami hasil riset kami itu, tentu akan kami undang, kami minta klarifikasi seperti sampaikan Pak Kus tadi, kami minta langkah-langkah apa yang akan dilakukan platform itu dalam rangka menurunkan TKB tadi. Nah, tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Adrian bahwa beda dengan bank. Kalau di bank itu kan sudah ada aturan ya, kalau misalnya lebih dari TKB NPL-nya sudah lebih dari 5% langsung masuk pemeriksaan khusus. Nah, di peer-to-peer lending ini sudah mengarah ke situ. Nanti di dalam aturan turunan dari POJK 10 ini yang sedang kita susun SEOJK, nanti akan ada berapa minimum TKB yang harus dijaga oleh masing-masing platform untuk masing-masing level. Misalnya TKB 90-nya nggak boleh melebihi dari sekian, TKB 60-nya nggak boleh lebih dari sekian, TKB 30-nya nggak boleh dari sekian. Nah itu nanti akan ada pengaturan lebih lanjutnya. Demikian Pak Ferry. terima kasih Pak Tommy. Kembali ke Pak Kus nih sepertinya. Apakah asuransi untuk menjamin pembayaran sudah dipergunakan secara luas? Berapa preminya dan apakah proses klaim ke perusahaan asuransi berjalan dengan baik? Ya, jadi kalau di POJK ya, di POJK itu platform itu wajib untuk menawarkan opsi asuransi kepada lender ya, kepada lender. Apakah pinjaman yang disalurkan itu akan di cover asuransi atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, step yang kedua, platform juga harus mengupayakan mencari kerjasama dengan maskapai asuransi untuk mengcover dari loan yang disalurkan. Nah, kalau hari ini challenge-nya itu ketersediaan asuransi kredit ya, cover asuransi kredit dalam bentuk produk asuransi, ini yang menjadi tantangan kita yang ke depan kita juga akan fokus di sini. Karena boleh dikatakan hari ini itu cover asuransi itu bukan produk asuransi. Jadi ASO ya, stop loss gitu ya, modelnya seperti itu. Jadi platform kemudian deposit ke asuransi, kalau sudah digunakan misalnya dengan premi tertentu, kalau sudah habis masih ada klaim yang nggak bisa, harus deposit lagi. Nah ini memang tantangan di industri ini, namun kami melihat bahwa ini juga bukan tantangan yang generik gitu ya. Beberapa platform kami lihat ada juga yang sudah dapat produk, sehingga ada juga yang masih belum dapat produk tapi yang dapatnya ASO. Nah dalam konteks inilah menjadi tanggung jawab dari asosiasi, kami sudah merencanakan untuk mendiskusikan dengan asuransi umum Indonesia agar data fintech ini karena industrinya baru gitu ya, belum terlalu kenal, jangan dilihat satu persatu dari platformnya, tapi dilihat data industri ya secara besar. Ya. Data industri sehingga big datanya itu yang kita harapkan bisa dianalisa dan diolah untuk memprofiling resiko oleh rekan-rekan di asuransi. Begitu ininya. Ya, terima kasih Pak Kus. Ini sisa pertanyaan sepertinya buat Pak Tommy semua nih. Pertama dari rekan Sania dari Yang Enko, izin bertanya bagaimana peran OJK terkait dengan tingginya gagal bayarnya P2P Tanihub. Nah ini lagi hangat nih Pak, Tanihub. Harusnya ketua OJK yang jawab, ini bukan saya ini. Jadi tadi
Saya memberikan gambaran tadi, ini harus disadari tadi bahwa pertama resiko tinggi. Tadi kenapa resikonya tinggi sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, ada namanya perjanjian. Nah ini juga mohon dibaca betul isi perjanjiannya itu. Dan kadang-kadang kan gini ya kita itu ya, kadang-kadang giliran pembayaran lancar, diem-diem aja gitu, nggak ada kecurigaan apapun. Ini bener nggak sih bisa ngasih bunga 20% sebulan misalnya gitu. Bagi saya ya yang pokoknya memberikan garansi atau jaminan bunga di atas deposito aja saya udah curiga gitu kan. Artinya harusnya feel seperti itu tuh harusnya sudah mulai diketahui. Artinya menjadi customer yang cerdas lah kira-kira gitulah. Nah ini terkait TANEHAB ini saya jawabnya secara umum saja ya Bapak Ibu karena OJK juga sudah meminta sudah memanggil penyelenggara untuk terkait dengan tingginya TKB ini dan sudah kita minta untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memitigasi risiko gagal bayar ini. Demikian Mbak Fer. Terima kasih Pak Tommy. Kalau dari AFPI sendiri apakah ada tindakan atau usaha yang dilakukan Pak terkait TANEHAB ini? Kalau terkait Tanifan ya, kami sudah mengundang dan ingin mendapatkan penjelasan juga tentang apa yang dialami oleh rekan-rekan di Tanifan gitu ya. Ya secara besar yang kami dapatkan memang kondisi global terutama tadi perang Ukraina dengan Rusia itu berdampak terhadap bahan pakan dan lain-lain, tentu saja berdampak juga ujung-ujungnya harga bahan baku tinggi ya, sementara kewajiban kepada kepada platform itu tidak teradjust gitu ya, tetap stabil, maka kemampuan ya margin yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban itu terhalangi. Itu yang dialami oleh teman-teman. Nah, prinsipnya yang kami lihat adalah bahwa memang harus dilakukan restrukturisasi ya. Jadi kesulitan dari teman-teman di Tanifan waktu kami undang itu adalah terkait dengan restrukturisasi dari lender individual. Kalau lender institusi lebih gampang. Kalau lender individu itu approval restrukturisasinya seperti apa? Beberapa ditanya lender individual apakah bersetuju untuk direstru? Jawabannya enggak pakai mikir, enggak. Ya enggak mau ya. Orang ditanya uangnya enggak dikembalikan gitu ya. Maunya semuanya balik gitu ya. Jadi ditanya mau enggak direstru begini-begini, jawabannya langsung enggak. Nah, ini situasi sebenarnya menjadi satu masukan buat industri dan juga mungkin masukan juga buat OJK Pak Tommy. Karena apa? Karena kalau menunggu approval keseluruhan dari lender, tentu tidak akan pernah terjadi itu restrukturisasi. Ya, yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari peer-to-peer lending kan itu ininya. Nah ini yang kita usulkan harusnya dari awal sudah ada konsen dari dari lender gitu ya, dari borrower ya, bahwa kalau dia, maksudnya dari lender individual, konsennya adalah jika apakah 20 atau 30% dari lender sudah menyetujui untuk restrukturisasi, maka yang lain ikut. Saya nggak tahu, mungkin ada polanya, apakah 50% atau berapa. Ini tentu saja akan dampaknya bukan hanya clarity bagi lender dan borrower gitu ya, tapi juga kita jadi penanganan di lapangannya jadi tidak ngambang, tidak jadi jelas saja. Karena ketika restru atau tidak restru, itu kan nggak jelas tuh ininya. Action di lapangan juga jadi sangat sulit mereka menyesuaikan. Jadi begitu Pak. Jadi kalau hukuman ya, kalau AFPI ini memberikan sanksi kepada anggota kalau melanggar kode etik. Jadi kalau tidak melanggar kode etik ya kita nggak bisa. Dan dasar dari pelanggaran kode etik itu harus adalah dari laporan. Laporan pengguna, borrower, laporan masyarakat, laporan regulator. Pak Tommy juga bisa melaporkan
pelanggaran kode etik dari anggota kami kepada asosiasi, dan biasanya kami langsung proses di atas laporan ataupun temuan dari OJK itu. Dan juga dari pengurus API sendiri juga bisa melaporkan jika ada pelanggaran kode etik. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kus tambahannya. Pertanyaan berikutnya dari rekan Richard Adam. Apa alasannya OJK hanya membatasi perlindungan konsumen sampai nominal tertentu? Padahal amanat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, negara harus hadir untuk konsumen. Padahal salah satu elemen perlindungan konsumen adalah right to be heard atau hak untuk didengarkan, sehingga POJK yang membatasi nominal memberikan kesan sekedar gimmick saja. Tanggapannya Pak Tommy? Ini maksudnya perlindungan konsumen gimana yang dibatasi ya? Mungkin terkait klaimnya kali ya. Iya betul Pak. Terkait klaimnya ya. Jadi gini Bapak Ibu, pada prinsipnya OJK ingin OJK ingin menyelesaikan semua persoalan pengaduan konsumen atau masyarakat ini dengan baik gitu ya. Nah, ini lebih ke teknis saja sih Bapak Ibu. Kenapa untuk nominal tertentu langsung kalau nggak salah 400 juta atau berapa gitu ya nominalnya gitu ya. Ini lebih ke masalah efektivitas saja Bapak Ibu. Kalau misalnya kasus yang gede ini kan biasanya kan melibatkan banyak pihak, sehingga ya dirasa dirasa lebih pas kalau misalnya langsung saja ke jalur hukum kira-kira gitu. Mungkin itu aja, lebih ke efektivitas saja Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih. Pak, pertanyaan terakhir Pak dari rekan Maria MNT. Pertanyaan untuk OJK, mengingat pinjaman oleh pihak Indonesia kepada pihak asing, ada kewajiban melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia. Apakah OJK ada rencana untuk mengeluarkan peraturan untuk pengecualian atas kewajiban ini? Di sini apakah ada kaitannya Pak dengan P2P Pak? Jadi pinjamannya ini dipergunakan untuk mungkin proyek di asing gitu ya. Jadi sebagai borrowernya adalah asing di P2P lending Indonesia. Mungkin borrower harus WNI ya. Oke. Kalau gitu itu tadi pertanyaan terakhir sudah kita jawab semua. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 12.50, sudah lewat 50 menit dari makan siang saya sebenarnya, mungkin makan siang teman-teman juga. Mungkin kita bisa akhiri dengan memberikan aplaus kepada para pembicara kita. Terima kasih Pak Kus Eriansyah, Pak Tommy, Mas Abi atas pemaparan dan diskusinya siang ini. Akhir kata, apabila ada salah-salah dalam penyelenggaraan diskusi atau seminar dari saya hari ini, mohon dibukakan pintu maaf. Dengan itu saya akhiri diskusi kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan selanjutnya ke rekan Iksan sebagai MC. Baik, terima kasih rekan Ferry. Saya mewakili panitia dari HKPM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pembicara yang telah memberikan materi yang sangat komprehensif dan menarik, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara dan juga diskusi yang juga sangat menarik, dan juga tentunya para peserta seminar HKPM yang sangat antusias dan mengikuti acara sampai akhir. Dan juga banyak pertanyaan juga tadi ya yang sangat menarik untuk diikuti. Langsung saja, mungkin sebelum acara kami tutup, kami mohon agar rekan-rekan yang hadir baik secara offline maupun online untuk tidak meninggalkan acara seminar terlebih dahulu, karena kita akan ada acara foto bersama dan juga pengundian lagi kepada 2 peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize dari HKPM. Sebelumnya izinkan saya untuk memanggil Ibu Jennifer Tumbuhan untuk memberikan cindramata dan kenang-kenangan kepada para narasumber dan moderator kami.
Untuk dokumentasi boleh dibantu? Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Abadi. Boleh? Izin Pak Tommy dulu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Tommy. Satu hal lagi Pak, kami minta tolong nanti yang mengundi untuk door prize terakhir dari Pak Tommy. Tapi, oke. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Adrian Gunadi yang diwakili oleh Pak Kus yang mewakili Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama. Ini Pak Abadi. Pak Abadi. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Pembicara ketiga kepada Bapak Abadi Tisnadi Sastra selaku pengurus HKPM dan praktisi hukum. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Abadi. Oh ya. Mereka foto rame-rame. Oke. Mungkin terakhir para pembicara dan juga pengurus HKPM bisa foto bersama ya. Oh iya, aduh mohon maaf rekan Ferry. Terima kasih banyak kepada moderator nih, senior saya, rekan Ferry Raja Gugup. Semua pembicara foto bareng kali ya. Satu lagi, seluruh pembicara dan moderator dan Bu Jennifer boleh foto bersama. Silakan Pak. Baik, mari kita berikan aplaus kepada seluruh pembicara, moderator. Terima kasih banyak untuk hari ini. Oke. Sekarang yang dinanti-nanti, door prize untuk 2 peserta yang beruntung. Mohon bantuannya, kami berikan kehormatannya kepada Pak Tommy. Ini hadiahnya adalah 1 kali free untuk webinar berikutnya dari HKPM. Boleh Pak Tony sebutkan nama yang beruntung. Oh ini peserta yang bertanya Pak ya. Boleh disebutkan Pak? Boleh. Antoni Hutape ya. Online kayaknya Pak. Baik. Selamat kepada Pak Antoni, nanti akan dihubungi oleh sekretariat. Satu lagi Pak, izin ada 2 nama. Terima kasih. Silakan Pak, diumumkan. Tunggul Purusa Utomo. Tunggul Purusa Utomo. Baik. Selamat kepada para peserta yang mendapatkan door prize. Mungkin sebelum ramah-tamah kita mengundang seluruh peserta yang hadir offline untuk dapat maju ke depan. Kita foto bersama dengan seluruh pembicara
dan juga moderator dan juga pengurus HKPM. Untuk peserta yang hadir secara online juga kami persilahkan untuk membuka kamera karena akan kita dokumentasikan juga sebagai absensi di akhir acara. Terima kasih. Mari Bapak Ibu. Mudah-mudah duduk ya. Pas berdiri ditarik ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah acara sudah dapat kami tutup dan akhiri. Sekali lagi atas nama HKPM, saya Iksan Perwira Kurniagung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kontribusinya. Silakan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disiapkan untuk makan siang dan ramah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Jawabannya Pak Antoni.